Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Putri Nirahmawati, NPM 19120101081 dari kelas O Manajemen Aplikasi Terpadu. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus PT Bulan Sabit guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester aplikasi manajemen terpadu. Ya, PT Bulan Sabit ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage, yang dimana PT ini akan berencana melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar, yakni Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Di sini saya diposisikan sebagai General Manager yang siap untuk dimutasi ke cabang tersebut. Saya diperintahkan sebagai GM untuk melakukan rekrutmen, konsep pemasaran, dan juga siklus pembelian. Nah, di sini pertama saya akan melakukan rekrutmen. Rekrutmen ini saya menggunakan aplikasi Odoo. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena aplikasi ini mudah untuk digunakan, easy to use, dan juga sangat lengkap sekali, tidak hanya untuk rekrutmen saja. Nah, untuk itu pertama-tama mari kita coba login aplikasi Odoo ini. Untuk login, isi email dan password. Nah, untuk teman-teman bagi yang belum punya akun, bisa mengklik free trial karena Odoo ini juga tersedia free trial dalam jangka waktu 14 hari. Setelah klik free trial, lalu pilih menu mana yang mau kita gunakan itu. Di sini kita pilih rekrutmen, lalu klik lanjutkan. Setelah itu akan muncul data diri yang akan diisi, yang harus diisi, yaitu ada nama, lalu ada nama perusahaan, ada email, ada nomor telepon, ada negara, ada bahasa, ada jumlah karyawan, dan juga ada menu utama. Lalu setelah diisi semua, klik mulai sekarang dan tunggu notifikasi email dari Odoo untuk melakukan aktivasi akun. Setelah itu akan muncul menu-menu seperti ini, ada discuss, ada calendar, ada employees, ada recruitment, ada application, dan ada setting. Kemudian kita pilih setting. Kita pilih rekrutmen. Nah, setelah kita pilih rekrutmen, lalu akan muncul tampilan job position. Nah, lalu kita klik job position ini. Yang dibutuhkan oleh PT Bulan Sabit ialah ada digital marketing, hire staff, staff produksi, dan juga finance admin. Lalu kita klik create. Setelah itu akan muncul tools, job position, application email. Nah, job position ini kita isi, contohnya salah satunya adalah digital marketing, lalu application emailnya digital marketing PT Bulan Sabit atau odoo.com. Setelah itu kita klik create, otomatis akan kesimpan dan dilakukan berulang pada job position hire staff, finance admin, dan staff produksi. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini juga akan tertera berapa yang kita butuhkan. Di sini ada 2 untuk digital marketing, lalu berapa jumlah yang mengapply lamaran di sini. Setelah itu kita juga di sini juga bisa untuk menambahkan job description pada job position tadi. Misal di sini saya mau menambahkan job description di digital marketing. Kita klik job position digital marketing, ada icon titik 3 di pojok kanan atas, kita klik, lalu kita pilih edit, akan muncul seperti ini. Ada kolom job position, kita tulis digital marketing, lalu job description-nya itu seperti apa. Bila sudah, klik save, otomatis akan tersimpan. Lalu setelah itu bagaimana mengisi nama calon karyawan atau yang mau mengapply lamarannya ini. Pertama, klik application, lalu all application. Di situ akan muncul data-data yang harus diisi, data-data karyawan yang harus diisi. Ada job position, lalu nama, lalu email, nomor HP, lalu tingkat pendidikan, terus ada recruiter, kemudian ada sumber di pelamar ini mengetahui dari mana, lalu ada application job, ada departemen juga, ada gaji yang diharapkan dan gaji yang diterima. Bila sudah diisi semua seperti ini, lalu klik save. Nah, di sini akan muncul berapa yang sudah mengapply. Kemudian
kita melakukan penjadwalan interview. Di sini tadi sudah ada ya nama-nama pelamar yang meng-apply. Lalu kita pilih kolom kalender. Kita klik di sini, lalu akan muncul salah satu di sini karyawan. Kemudian di sini kita pilih no meeting untuk menyeting jadwal interview. Lalu akan muncul seperti ini, ada nama job positionnya, lalu mulai interview jam berapa dan selesai jam berapa, durasi jam berapa, kemudian rekruternya siapa, dan juga di sini tuh interviewnya bersifat apa, pribadi atau publik. Kalau sudah, klik save. Lalu akan muncul seperti ini jadwal-jadwal interview para calon karyawan. Setelah itu, di sini setelah melakukan penjadwalan interview, kita klik menu karyawan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi. Di sini siapa saja karyawan-karyawan tadi yang lolos pada initial qualification, first interview, second interview, sampai ke kontrak proposal. Di sini nama-namanya dari yang sudah lolos interview tahap pertama, kedua, terus sampai kontrak proposal, sampai di tahap akhir, siapa aja yang sudah diterima, dan kemudian sampai ke tahap kontrak sign, jadi perjanjian kontrak atau penandatanganan kontrak. Sini adalah nama-nama calon pegawai yang sudah melakukan perjanjian kontrak, yang sudah diterima dan sudah melakukan perjanjian kontrak. Nah, di sini adalah nama-nama pegawai yang sudah melakukan penandatanganan kontrak. Kemudian saya ambil contoh salah satu pegawai di job position digital marketing. Kita klik salah satu di sini. Di sini itu untuk mengisi data diri, mulai dari nomor telepon yang dapat dihubungi, lalu email, kemudian private kontrak, alamat, kemudian email pribadi, bahasa, terus nomor rekening, dan seterusnya. Setelah diisi semua, lalu klik save. Setelah klik save, kita kembali ke menu awal yang di sini kita kembali pilih employees, kita pilih di sini, kita klik. Kemudian akan muncul di sini nama-nama karyawan yang terpilih dan sudah melakukan kontrak kerja pada PT Bulan Sabit, dan juga ada nama saya sebagai general manager dan juga karyawan dari PT Bulan Sabit ini. Kemudian yang kedua adalah konsep pemasaran PT Bulan Sabit. Di sini PT Bulan Sabit menggunakan konsep pemasaran digital marketing dan offline marketing. Digital marketing di sini ada sosial media yaitu Instagram, Twitter, Facebook, ada website, ada online advertising seperti Google Ads atau online advertising di Facebook, di Instagram. Lalu ada video marketing sebagai penunjang untuk memperkenalkan produk-produk apa saja perusahaan Bulan Sabit ini, dan juga ada email marketing. Lalu pada offline marketing ini PT Bulan Sabit menerapkan pembagian brosur-brosur atau pamflet, lalu memasang banner-banner di sekitar perusahaan, dan yang terakhir adalah melakukan sponsorship, yaitu memberikan dana pada event-event tertentu di daerah sekitar PT Bulan Sabit. Dan ada lagi konsep marketing yang dipakai yaitu endorsement dan mouth to mouth yang pastinya berguna untuk membangun brand awareness. Baik, selanjutnya adalah siklus pembelian pada PT Bulan Sabit. Yang pertama adalah permintaan pembelian. Pada tahap ini, PT Bulan Sabit mengajukan permintaan barang yang didasari karena prediksi pasar,
meneliti permintaan konsumen serta ketersediaan stok yang ada di gudang. Selanjutnya, pada tahap kedua adalah melakukan survei pasar, yakni memilih produsen yang terbaik yang nantinya akan diajak kerjasama sebagai supplier pada PT Bulan Sabit. Kemudian menentukan supplier. Setelah tadi menentukan beberapa pilihan supplier, PT Bulan Sabit ini mengirimkan surat permintaan penerimaan barang kepada perusahaan supplier sebagai pembanding, dan apabila sudah menemukan supplier yang cocok, maka akan dilanjutkan ke tahap kerjasama. Kemudian yang keempat adalah tahap pesanan penyediaan. PT Bulan Sabit ini membuat daftar-daftar atau list barang-barang yang akan dibeli pada pihak supplier yang bertujuan untuk memudahkan produk apa saja yang akan dibutuhkan dan dibeli sehingga dapat diperkirakan seberapa besar budget yang akan digunakan. Kemudian yang kelima adalah surat pembelian dan DP pembelian. Pada tahap ini, PT Bulan Sabit ini sudah melakukan pemesanan dan juga menandatangani surat perjanjian jual beli dengan supplier, setelah itu melakukan DP pembayaran. Yang keenam adalah tahap menerima pesanan, di mana PT Bulan Sabit ini menerima barang-barang yang sudah dipesan pada supplier. Tahap ketujuh adalah memeriksa barang pesanan dan retur. Setelah barang sudah diterima, maka PT Bulan Sabit ini memeriksa apakah barang ini sudah sesuai dengan yang dipesan atau tidak. Bila tidak, maka PT Bulan Sabit mengajukan retur. Namun, bila dirasa sudah sesuai, maka perusahaan atau PT Bulan Sabit ini akan menandatangani surat penerimaan barang. Setelah dirasa semua selesai, bagian pembelian akan menerima faktur yang diterbitkan oleh supplier. Faktur ini juga digunakan sebagai tagihan atas pembelian yang belum dibayar lunas oleh PT Bulan Sabit. Dan tahap terakhir ini adalah pembayaran, merupakan tahap di mana PT Bulan Sabit melakukan pelunasan pembayaran pesanan terhadap supplier. Nah, sekian presentasi saya mengenai rekrutmen dan konsep pemasaran dan juga siklus pembelian yang dilakukan oleh PT Bulan Sabit yang akan berencana melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar, yaitu Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.